Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenuhan kita hari ini. Rabu 28 September 2022. Bacaan terinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai ayat 62. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR. Dan doa kita akan bersama Suster Maria Wigberta PRR yang bertugas di Malang, Jawa Timur dengan tema Fokus pada Yesus. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang kami terima dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengikuti Dikau dalam jalan panggilan kami, baik sebagai suami dan istri, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam, biarawan, biarawati, dan sebagainya. Kiranya kami semua yang telah Engkau panggil ini tetap tekun, setia, mau menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dikau. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang tangguh, berjiwa militan, dan selalu siap sedia mewartakan Injil sukacita kepada siapa saja. Semua doa dan harapan kami ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sayap, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tema permenungan kita hari ini, fokus pada Yesus. Fokus berarti mengarahkan seluruh pandangan dan perhatian kita pada sesuatu atau pada seseorang tertentu. Fokus artinya tidak bisa terbagi-bagi, harus terpusat. Kisah Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengajak kita untuk fokus pada Yesus, mengajak kita untuk mengarahkan seluruh diri, seluruh hati dan pikiran kita hanya pada Yesus. Seseorang yang berkata pada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi," memiliki sebuah dorongan yang kuat dari dalam dirinya, dorongan batinnya untuk fokus hanya dengan Yesus saja. Ketika mendengar ungkapan orang itu, Yesus tidak memberikan janji-janji muluk padanya. Yesus malah bilang seperti ini, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Inilah tantangan yang Yesus berikan untuk orang yang ingin fokus padanya. Barangkali ini terjadi juga pada kita. Ketika kita ingin fokus pada Yesus, tiba-tiba ada tantangan yang datang pada kehidupan kita. Misalnya, kita sendiri sakit, atau anak kita, atau anggota keluarga kita. Kita kehilangan pekerjaan, gagal panen misalnya, atau ada orang lain yang ingin menyusahkan kita. Barangkali juga ada anak-anak kita yang tidak berhasil, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka. Dan masih banyak contoh yang lain. Lalu pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu para sahabatku. Jika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, apakah kita akan meninggalkan Yesus? Atau pernahkah kita berpikir untuk beralih fokus, bukan lagi pada Yesus,
tetapi pada sesuatu yang lain. Bapak Ibu, para sahabatku, ingatlah dari kisah Injil tadi. Ketika orang tawar-menawar untuk mengikuti dia, ada yang bilang, izinkan saya pergi untuk menguburkan bapakku. Ada lagi yang bilang, izinkan saya pamitan dulu dengan keluargaku. Di sana, Yesus dengan sangat terus terang mengatakan bahwa setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini artinya, apapun tantangan dan kesulitan hidup yang kita alami, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk beralih fokus. Fokus kita harus tetap pada Yesus. Ya, pada Yesus. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Beralih fokus bukanlah pilihan yang tepat. Jika sesuatu yang kurang beruntung terjadi pada diri kita dan kita ingin menangis, menangislah. Atau jika kita ingin tertawa karenanya, tertawalah. Itu sangat manusiawi. Setelah puas, mari kembalilah. Kembali fokus pada Yesus. Kembali fokus pada Tuhan kita. Fokus pada Dia yang selalu pasti menjamin hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Semoga mereka sungguh mampu menuntun kami menuju jalan kebenaran dan hidup kami, yakni Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Semoga kami semua beroleh keselamatan yang telah Kau janjikan di dalam diri Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Dan kami pun senantiasa giat berjuang untuk berbagi hidup bagi keselamatan dan kesejahteraan sesama kami, khususnya bagi mereka yang menderita dan tak berdaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan, dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti walaupun mendapat pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.